Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore. Perkenalkan, saya Putik Pandini, NIM 106171013. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis kasus bioetika pada film God in Shackles. Adapun outline yang akan disampaikan pada presentasi kali ini, pertama, profil film God in Shackles. Kedua, jenis kasus bioetika dalam film tersebut. Ketiga, kriteria pilihan meliputi kriteria parameter penilaian. Keempat, analisis isi film. Kelima, pencegahan agar kejadian tersebut tidak terulang. Dan terakhir, refleksi. Film yang berjudul God in Shackles tersebut termasuk ke dalam jenis film dokumenter yang diproduksi pada tahun 2016 dengan sutradara dan produser yaitu Sangeeta Iyer. Sangeeta Iyer juga merupakan seorang ahli biologi di India. God in Shackles adalah sebuah film dokumenter bercerita tentang seorang wanita India bernama Sangeeta Iyer yang mempunyai misi menghentikan eksploitasi gajah untuk festival kebudayaan dan agama di Kerala, India. Di awal cerita, Sangeeta Iyer menceritakan tentang masa kecilnya yang kagum terhadap festival kebudayaan dan keagamaan di India yang memperlihatkan keelokan gajah-gajah yang dipertunjukkan dalam festival tersebut. Pada festival tersebut, gajah-gajah diberikan aksesoris berupa tutup kepala netivatam yang berlapis emas, lonceng, dan kalung sambil diarak di jalanan berjam-jam ditambah alunan musik dan suara kembang api yang keras menggelegar. Setelah Sangeeta Iyer dewasa, dia sangat terkejut ketika melihat gajah-gajah tanpa aksesoris festival. Banyak luka di tubuh gajah tersebut. Daging di pergelangan kaki terluka akibat rantai dan beberapa gajah mengalami kebutaan. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata pemeliharaan gajah tersebut sangat tidak layak. Gajah-gajah festival tersebut sering dianiaya oleh mahout atau pawangnya. Gajah yang agresif diberikan rantai di pergelangan kaki, dipukul selama latihan, kadang tidak diberi minum atau makan, dan diperintahkan untuk kerja terus-menerus sehingga terjadi peningkatan stres pada gajah. Oleh sebab itu, Sangeeta Iyer terus memperjuangkan misinya untuk menghentikan eksploitasi terhadap gajah untuk keuntungan festival kebudayaan dan keagamaan. Namun, diceritakan pula bahwa perjuangan tersebut banyak ditentang oleh orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai pemelihara kebudayaan. Mereka melakukan upaya intimidasi kepada Sangeeta Iyer agar berhenti mengekspos perihal adanya praktik eksploitasi pada gajah festival. Pada bagian jenis kasus bioetika, pada film dokumenter tersebut terlihat adanya dilema yang terjadi dengan adanya persinggungan antara kebudayaan dan agama pada masyarakat dengan etika terhadap hewan dan lingkungan, terutama dalam hal kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan yang direnggut oleh oknum untuk keperluan tertentu dalam bidang kebudayaan dan keagamaan inilah yang melatar belakangi bahwa film God in Shackles merupakan film dokumenter yang mengangkat isu terkait bioetika. Isu terkait bioetika pada film ini dapat ditilik dari mulai proses pemeliharaan dan pelatihan gajah hingga proses festival berlangsung. Dalam menentukan suatu kasus tergolong kasus bioetika atau bukan, diperlukan adanya pertanyaan etika atau ethical question. Pernyataan etika ini melibatkan pertimbangan moral sehingga memunculkan dilema terkait apa yang seharusnya atau sebaiknya dilakukan dan bagaimana solusi alternatif untuk menyelesaikan dilema tersebut dengan melibatkan rasa tanggung jawab sosial untuk menghindari adanya konflik atau pihak-pihak yang dirugikan. Pada kasus dalam film God in Shackles, terdapat beberapa pertanyaan bioetika yang harus dijawab sebagai parameter kasus yang tergolong bioetika, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apakah ada yang dirugikan dalam festival kebudayaan dan keagamaan tersebut?
Dalam sebuah festival kebudayaan dan keagamaan manapun, seharusnya tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, baik secara fisik, materi, maupun psikis, seperti tujuan awal diadakan festival kebudayaan dan keagamaan di Kerala, India adalah untuk memperkenalkan kebudayaan ke dunia luar, agar kebudayaan tersebut lebih berkembang dan dapat menjadi sarana hiburan demi meningkatkan kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat. Dalam bidang keagamaan, juga gajah diumpamakan sebagai permata yang diberikan dewa untuk memberikan harapan bagi pemeluknya. Namun, pada kasus ini, gajah mengalami luka di sekujur tubuh dan mengalami rasa stres akibat tekanan yang dilakukan dimulai dari proses pemeliharaan, pelatihan, hingga proses festival berlangsung. Tentu, apabila ada yang dirugikan dalam festival tersebut, akan sangat bertentangan sekali dengan tujuan aslinya, dan adanya etika dari orang-orang yang terlibat harus dipertanyakan. Pertanyaan kedua, apakah pelaksanaan festival tersebut memperhatikan kesejahteraan hewan yang digunakan? Menurut Agustina tahun 2017, kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik maupun psikologi dari hewan sebagai usaha untuk mengatasi lingkungan. World Society for Protection of Animals merumuskan konsep kesejahteraan hewan yang dikenal dengan sebutan Five Freedom. Five Freedom ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian analisis film. Jadi, dalam menggunakan hewan untuk festival kebudayaan harus memperhatikan resiko minimum dari kesejahteraan hewan. Pertanyaan ketiga, apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan hukum atau tradisi kebudayaan dan keagamaan di tempat tersebut? Pemerintah India telah mengeluarkan undang-undang terkait kesejahteraan hewan. Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Hewan India tahun 2011 dan Undang-Undang Perlindungan Marga Satwa tahun 1972. Festival gajah sebagai tradisi kebudayaan dan keagamaan di India sudah ada sejak dulu dan gajah merupakan hewan yang dihormati di India. Namun, apakah prakteknya sudah sesuai dengan etika terhadap hewan? Pertanyaan keempat, apakah kegiatan menggunakan gajah tersebut penting dilakukan sehingga jika tidak dilakukan akan menimbulkan masalah yang besar untuk kebudayaan dan keagamaan? Zaman dahulu, festival gajah digunakan para raja untuk menunjukkan kekuasaannya kepada masyarakat dan dijadikan sebagai ajang pengenalan budaya India kepada masyarakat luas. Dari sini muncullah dilema, di satu sisi merupakan tradisi yang dapat mengembangkan kebudayaan dan keagamaan di India, namun di sisi lain beberapa hewan mungkin tersiksa dan merasa tidak nyaman dalam acara tersebut. Oleh karena itu, diperlukan ethical thinking untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Analisa isi film pertama yang akan dibahas yaitu tentang kesejahteraan hewan. Menilik pada konsep kesejahteraan hewan yang dikenal dengan sebutan Five Freedom yang terdiri dari freedom from hunger and thirst, yaitu bebas dari rasa lapar dan haus. Pada film tersebut, gajah dalam masa pemeliharaan tidak diberi makan maupun minum oleh pawang. Kemudian, freedom from discomfort, atau bebas dari rasa panas dan tidak nyaman. Pada film tersebut, saat festival berlangsung, gajah harus berjalan jauh di aspal yang panas di bawah terik matahari dan diiringi musik dan suara kembang api yang menggelegar. Selanjutnya, freedom from pain, injury, and disease, bebas dari luka, penyakit, dan sakit. Dalam film digambarkan dengan jelas, gajah mengalami penyiksaan saat pemeliharaan dan saat festival berlangsung, maka menimbulkan luka pada tubuh gajah hingga mengalami kebutaan. Kemudian keadaan tersebut juga mempengaruhi freedom from fear and disease, bebas dari rasa takut dan penderitaan, dan freedom to express normal behavior, atau bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami. Sehingga kelima konsep tersebut tidak dapat terpenuhi dalam kasus kesejahteraan hewan yang ada di Festival Kebudayaan dan Keagamaan India tersebut. Selanjutnya,
Pemerintah India memiliki hukum yang menaungi perlindungan hewan, yaitu Undang-Undang Pencegahan Kekejaman Terhadap Hewan tahun 1960, yang diubah menjadi Undang-Undang Kesejahteraan Hewan India pada tahun 2011, dan Undang-Undang Perlindungan Margasatwa tahun 1972. Hukum tersebut mencegah hewan mengalami kekerasan dan menjelaskan tentang perlindungan bagi hewan. Hewan merupakan makhluk hidup yang berhak hidup, berhak atas rasa aman, dan berhak dilindungi terutama oleh manusia. Dalam agama pun, terutama Hindu maupun Buddha yang banyak dianut oleh masyarakat India, sangat menjunjung tinggi kesejahteraan hewan. Kemudian, kasus kekerasan dan penyiksaan pada gajah juga dapat menurunkan populasi gajah. Menurut IUCN, gajah adalah spesies hewan yang berstatus kritis. Status kritis yaitu status konservasi yang diberikan kepada spesies yang menghadapi resiko terancam punah dalam waktu dekat. Analisis isi film yang kedua yaitu tentang pengaruh pada lingkungan. Festival kebudayaan dan keagamaan yang diselenggarakan di India terdapat rangkaian acara yang menyalakan kembang api yang menggelegar yang dapat berdampak negatif bagi lingkungan, seperti adanya polusi udara. Polusi udara ini disebabkan oleh adanya partikel seperti kadmium, kobalt, besi, nikel, dan ion-ion lainnya yang dapat menyebabkan terganggunya sistem pernapasan. Adapun perkorat yang ada dalam kembang api dapat mengkontaminasi lingkungan darat dan perairan. Apabila zat ini termakan atau terminum akan menimbulkan penyakit perkembangan mental dan gangguan proses metabolisme. Selain itu, dapat menimbulkan kerusakan lapisan ozon dan menyebabkan perubahan iklim akibat adanya kandungan sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan logam aluminium serta kadmium. Adanya penyiksaan terhadap hewan dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat festival tersebut dapat dicegah dengan cara sebagai berikut. Pertama, perlu adanya kesadaran dalam diri manusia bahwa hewan juga merupakan makhluk hidup yang patut dilindungi dan diberikan kesejahteraan yang layak oleh manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan berupa akal pikiran serta perlu adanya kesadaran diri untuk menjaga lingkungan. Karena lingkungan sangat berdampak pada makhluk hidup di sekitarnya. Selanjutnya, perlu adanya peran pemerintah atau kerajaan atau pejabat terkait yang menindak dengan tegas perorangan atau kelompok yang melakukan kerusakan lingkungan serta melakukan penyiksaan terhadap hewan dan mengeksploitasi hewan secara semena-mena dan memfasilitasi sarana pembinaan dan pelatihan kepada pawang mengenai tata cara melatih dan merawat hewan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Terakhir, perlu adanya edukasi bahwa merusak lingkungan dan melakukan penyiksaan terhadap hewan merupakan perbuatan tercela, serta perlu memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pawang mengenai tata cara melatih dan merawat hewan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Setelah mengamati dan menganalisis film tersebut, saya sebagai penulis merasa lebih peka terhadap alam dan membuka pemikiran lebih luas lagi bahwa hidup ini jangan hanya melihat satu sisi, tapi lihatlah berbagai sisi. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi acuan dalam menganalisis film dokumenter tersebut. Sekian presentasi mengenai analisis kasus bioetika pada film God in Shackless. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dalam setiap kasus yang terjadi di kehidupan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.